hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Hari Minggu adalah hari di mana setiap kita beristirahat sejenak dari setiap pekerjaan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan salam sambil menyilangkan jari seperti ini dan mengatakan, damai Allah besertamu. Damai Allah besertamu. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online sendirian, saya memberikan salam damai Allah besertamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memasuki ibadah hari ini dan mari kita mengambil sikap saat teduh. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mazmur 68 ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sebab Dia baik sampai selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujiannya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Dialah pencipta segalanya. Mari kita datang sujud menyembahnya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapnya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik,
katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa. Engkau baik selama-lamanya, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bapa, pada ibadah hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu sebagai bukti kami mengakui keagungan-Mu. Biarlah ibadah hari ini membawa berkat bagi setiap kami, dan kami pun juga dapat mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah dan kita percayai adalah Allah yang memberikan keselamatan juga pengampunan kepada setiap kita. Berulang kali kita melakukan kesalahan, berulang kali juga Allah memberikan pengampunannya kepada kita. Dia memberikan pengampunan yang tulus dan tanpa syarat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita memohon ampunannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan pujian ini. Tercurah darah Tuhanku, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus
mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, ampunilah setiap kami yang telah melakukan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Biarlah darah-Mu sajalah yang menyucikan setiap kami, dan kasih-Mu sajalah yang mengubah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca ayat bertanggapan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Lord, if we could, we would fill our heads with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you.
Pujian yang sangat memberkati, di mana kita masih bisa melihat bahwa anak sekolah minggu masih bersemangat memuji, membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini pasti sedang khawatir maupun gelisah melihat kondisi bangsa Indonesia. Di tahun 2021 kita awali dengan banyak sekali berita yang cukup serius dan mengkhawatirkan setiap kita. Baik itu peristiwa pesawat jatuh, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Pada hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Deborah Kano dengan tema hidup yang mengandalkan Allah. Dalam kondisi yang mengkhawatirkan, biarlah setiap kita tetap setia mengandalkan Allah dalam hidup kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dengan kesungguhan hati kita, mari kita katakan ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat hari Minggu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Semoga keadaan Bapak, Ibu, Saudara semua selalu di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, kiranya kasih Tuhan yang akan memberi kesembuhan yang sempurna kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini bersyukur untuk sepanjang malam Tuhan sudah menyertai dan memelihara hidup kami. Hari Minggu ini merupakan hari kami beribadah kepada Tuhan. Hari perhentian di mana kami sungguh-sungguh dapat memberikan waktu kami untuk beribadah dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang akan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat menguatkan iman kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan tema firman Tuhan ini saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Bahkan di dalam renungan malam yang direkam oleh tim hamba Tuhan juga pernah berbicara tentang tema ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita sudah sering mendengar nama Abraham Lincoln. Siapa dia? Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ia disebut sebagai presiden terbaik di Amerika Serikat. Diceritakan bahwa Presiden Amerika yang ke-16 ini sebagai presiden yang terbaik sepanjang sejarah. Apa yang membuat Abraham Lincoln ini berhasil di dalam tugas dan mengemban jabatan sebagai presiden? Ternyata sang presiden setiap hari dia selalu berlutut dan mengucapkan doanya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di dalam doanya beliau berkata, "Ya Tuhan, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini." Saudara-saudara sekalian, keberhasilan Abraham Lincoln terletak pada kesadaran dirinya untuk selalu mengandalkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya nama Abraham Lincoln terus dikenang sampai hari ini sebagai Presiden Amerika Serikat yang paling berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum Abraham Lincoln menemukan kunci keberhasilan hidup maupun karirnya, Nabi Yeremia telah menuliskan nasihat serupa kepada bangsa Israel pada masa itu. Di dalam ayat yang ke-7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Nabi Yeremia bersuara keras meminta Yehuda untuk tidak lagi berpusat kepada penyembahan-penyembahan berhala atau bahkan juga mengandalkan kekuatannya sendiri. Nabi Yeremia yang bertugas di Israel Selatan atau di daerah Yehuda, dia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan iman dan perilaku keseharian umat Allah yang jauh dari kehendak Tuhan. Hukuman dinubuatkan bagi mereka tentang kehancuran bangsa itu akibat dari dosa-dosa mereka. Yeremia menjadi yakin bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Yehuda sehingga Yehuda akan mengalami kerugian yang hebat. Nah, saudara-saudara, walaupun nubuat sudah diberikan, besar harapan Yeremia, Yehuda mau bertobat, mau lagi kembali untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya justru kita lihat mereka berpaling dari Allah, lalu mereka berharap kepada manusia untuk menjamin
mereka dari rongrongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia berharap mereka bertobat dan mengandalkan Tuhan agar kembali menerima keberuntungan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Nabi Yeremia mau mengingatkan umat Allah, bahkan juga termasuk kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, agar jangan kita mengandalkan dan menaruh harap kepada manusia yang sesungguhnya punya keterbatasan. Manusia selain terbatas kekuatan serta kemampuannya, saudara, juga labil dan tidak bisa dipegang 100% kata-katanya. Hari ini mungkin ia bisa baik, tetapi besok mungkin dia bisa benci. Hari ini mungkin dia senyum-senyum, mungkin bisa berkata manis, tetapi besok mungkin dia bisa marah-marah. Lalu manusia juga dapat mengecewakan. Manusia seringkali ingkar janji kepada kata-kata dan juga janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dengan begitu mudah mengucapkan janji-janji manis. Namun semudah mengucapkan janji, semudah itu pula janji itu dilupakan. Saudara, bisa jadi kita juga salah satu dari orang yang sering mengingkari janji kita kepada sesama. Mohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni akan segala kelemahan kita. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Mungkin ada orang yang berjanji kepada kita, mungkin mereka ingin sekali untuk menepati janjinya, tetapi keadaannya tidak memungkinkan untuk menepati janji itu. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa manusia dapat mengecewakan dan manusia memiliki kemampuan yang terbatas, pertanyaannya adalah, mengapa kita masih mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang patut kita andalkan, karena Dia punya kriteria untuk dapat diandalkan. Ia selalu menepati janjinya dan Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Tuhan dapat memberi pertolongannya. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh dapat kita andalkan. Lalu apa hasil dari mengandalkan Tuhan? Dikatakan kita akan diberkati olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang diberkati berarti hidup yang penuh kelimpahan. Saudara-saudara, kelimpahan bukan hanya dibatasi oleh materi saja, tetapi mencakup banyak hal. Sukacita, damai sejahtera, bahkan janji penyertaan serta pemeliharaan Tuhan di saat kita bergumul, bahkan kita dapat juga menemukan jalan keluarnya. Lalu jangan juga kita terlalu mengandalkan materi. Kenapa saudara kita jangan terlalu mengandalkan materi? Karena materi bisa ada hari ini, tetapi besok bisa hilang lalu lenyap. Saudara, materi memang sangat penting dan dibutuhkan, namun tidak boleh menjadi andalan bagi hidup kita sampai membuat kita lupa kepada Sang Pemberi hidup itu. Semua yang bersifat terbatas itu, saudara-saudara, hanya seketika saja. Ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan artinya menaruh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bergantung dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan atau kita lakukan, Allah tetap kita libatkan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan diberkati. Dan ini artinya Tuhan sangat dekat dengan orang yang Ia berkati. Lalu selanjutnya dikatakan ketika Tuhan memberkati dan akibat kesediaan kita mengandalkan Tuhan, maka dikatakan Ia bagaikan pohon di tepi air. Saudara, kalau kita menyusuri sungai-sungai kecil, maka kita akan melihat ada banyak pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sungai itu. Di sini dikatakan mereka akan seperti pohon dengan akar yang tertancap kuat dan dalam, sehingga ia mampu terus hidup bahkan di tengah situasi yang kering sekalipun. Pohon itu tetap terhubung dengan akarnya sehingga dapat tumbuh subur dan rindang sambil terus bergantung kepada sumber hidup yang menopangnya di dalam masa-masa yang sulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika kita berpegang teguh kepada Allah untuk menerima kekuatan dan semangat dari hikmat yang terdapat di dalam Alkitab dan berbicara dengannya melalui doa, kita juga dapat memperoleh nutrisi yang disediakannya untuk menguatkan dan juga menopang hidup kita. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita tidak dapat hidup mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dapat hidup dengan keahlian kita atau bahkan dengan berbagai macam pengalaman hidup kita. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan belajar untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara kita mulai membangun mezbah doa kita dengan rutin seperti yang dilakukan oleh Abraham Lincoln tadi. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita tidak bisa menjalani semuanya tanpa Tuhan. Dan undanglah Tuhan ke dalam hati kita untuk bertahta atas hidup kita dan menuntun seluruh hidup kita. Percayalah, ketika kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita semakin hari semakin luar biasa. Saudara, memang di dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari peran orang lain yang ada di sekeliling kita. Sejak kita lahir bahkan sampai kita mati, sampai kita meninggalkan dunia ini, setiap manusia pasti membutuhkan peran atau bantuan orang lain. Namun kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hidup ini tidak selalu bisa kita duga sebelumnya. Orang yang kita harapkan untuk menjadi kawan, saudara, bisa jadi adalah seorang lawan yang akan memusuhi kita pada masa depan. Jadi dengan kata lain, kalau kita terlalu berharap, kalau kita terlalu mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengapa? Karena kecenderungan manusia, kecenderungan orang yang terlalu mengandalkan manusia, tidak akan mungkin ia mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya ia akan semakin dekat dengan manusia, dan sebaliknya ia akan jauh daripada Tuhan. Di sisi yang lain, Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menaruh harapan dan masa depan mereka di tangan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita tahu apa yang menjadi rahasia sukses atau rahasia keberhasilan dari para ilmuwan di dunia ini? Kita mengenal ada namanya Robert Boyle, seorang perintis kimia modern. Lalu kita juga mengenal ada nama Michael Faraday. Dia adalah perintis daya listrik dan penemu generator listrik. Lalu kita juga mengenal ada nama Isaac Newton. Dia adalah seorang penemu hukum gaya berat. Lalu masih banyak juga ilmuwan-ilmuwan lain yang sangat terkenal. Kita mengenal mereka sebagai orang-orang jenius. Orang-orang yang berhasil menyumbangkan sesuatu yang sangat berarti bagi dunia. Tetapi ada satu sisi yang mungkin sering terlupakan oleh kita tentang kehidupan ilmuwan-ilmuwan dunia yang terkenal ini. Mereka adalah orang-orang yang tercatat sangat percaya kepada firman Tuhan. Mereka percaya pada karya-karya Kristus. Mereka mengaku bahwa semua temuannya merupakan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu dari Allah. Semakin mereka meneliti, semakin mereka menyadari akan kebenaran dan keagungan serta kekaguman mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika orang-orang jenius seperti mereka saja kita lihat mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala penemuannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu mengandalkan firman Tuhan atau sebaliknya? Kalau saat ini kita mungkin sedang terjepit, mungkin oleh sebuah masalah atau hal-hal yang lain, dan kita masih terus berputar-putar dengan mengandalkan kekuatan kita, atau bahkan mungkin kita mengandalkan orang lain. Saudara, kini saatnya kita mulai. Kita mau memandang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala beban kita itu kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semua beban yang kita pikul. Raja Daud, saudara, juga merupakan orang yang pernah mengalami banyak pergumulan
pergumulan hidup sejak masa kecilnya. Tetapi lihatlah bagaimana keteguhan hati Daud untuk sungguh-sungguh percaya kepada penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik, belum lagi bencana alam di berbagai tempat, di berbagai daerah, saudara, ini membuat manusia semakin takut dan semakin khawatir. Mungkin Tuhan bisa saja mengizinkan segala kondisi ini terjadi di dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Supaya apa? Supaya melatih dan memaksa kita agar selalu mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita ubah cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya. Dia mampu melakukan segala perkara. Mungkin kegagalan kita di tahun yang lalu disebabkan karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita mungkin mulai meragukan firman Tuhan. Ini yang perlu kita ubah, sehingga tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kita, kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini dapat kembali kami dengar bersama-sama. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan janji Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Tolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan kepintaran kehebatan kami, tapi biarlah kami sadar hanya Tuhanlah yang patut kami andalkan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas persembahan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawari pasal 29 ayat ke-17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan hari ini akan digunakan untuk kegiatan di gereja kita dan juga untuk pelayanan Tuhan di STT Iman. Biarlah persembahan yang kita berikan dengan ketulusan hati dapat membantu pelayanan Tuhan di gereja maupun di STT Iman. Mari kita memberikan persembahan dengan menaikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Hingga
langkahku, tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang baka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, inilah persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan kami ini dapat menyenangkan Engkau dan juga dapat membantu setiap pelayanan-Mu, baik di gereja ini maupun bagi STT Iman. Engkau juga menolong setiap orang-orang yang mengelolanya. Biarlah Engkau saja yang memberikan hikmat kepada mereka untuk bijaksana dalam mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam rangkaian ibadah ini kami sudah memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah perdengarkan melalui hamba-Mu, itu akan terpatri indah di dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Karena demikianlah Tuhan menghendaki setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan terus memantapkan iman dan percaya mereka. Tuhan akan terus menolong di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup dalam keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Biarlah Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa untuk beberapa saudara kekasih-kekasih kami yang berbaring lemah oleh karena sakit yang dialami, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga akan menguatkan mereka, Tuhan juga akan menopang mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami bencana alam ya Tuhan, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Tuhan, kami tahu bahwa peristiwa ini telah membuat anak-anak-Mu menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami oleh karena bencana ini, Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka, ajar mereka di tengah-tengah situasi kondisi seperti yang mereka alami, iman dan pengharapan mereka hanya tertuju dan terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami datang berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap program-program di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah Tuhan terus akan menolong, memberkati. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati para penatua yang melayani. Tuhan memberkati setiap aktivis dan seluruh jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Kami tahu banyak halangan, banyak rintangan, banyak godaan yang membuat kami tidak dapat melayani Tuhan. Tapi kami memohon belas kasihan Tuhan agar kami dimampukan untuk mengerjakan dan melakukan pelayanan apapun yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Akhirnya kami serahkan bangsa dan negara kami, secara khusus Presiden, Wakil Presiden. Kami terus berdoa, bersyafaat untuk pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat, akal budi dan bijaksana, sehingga dengan hikmat dan bijaksana yang berasal daripada Tuhan, mereka semakin cakap, mampu mengatasi mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang saat ini sedang terjadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa ada dan senantiasa bersama menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Demikianlah Bapak Ibu, ibadah pada pagi ini telah kita selesaikan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan senantiasa ada dan sudah kita terima. Dan akhirnya dari mimbar ini saya tetap menyampaikan salam sehat, Tuhan bersama kita, dan saya percaya berkat dan pemeliharaan Tuhan selalu kita alami. Shalom. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar.